Selamat datang kembali di video presentasi Teorema Sisa. Nah, di video ini kita akan mengerjakan beberapa contoh soal agar kalian lebih memahami konsep dari Teorema Sisa. Nah, saya merekomendasi kalian untuk mengerjakan soalnya sebelum memutar video ini, ya. Nah, mari kita kerjakan soal tersebut. Tentukan nilai A dan B jika suku banyak fx dibagikan dengan x kurang 1 dan x tambah 2 berturut-turut adalah 1 dan 4. Jadi kita perlu menemukan nilai A dengan nilai B. Nah, mari kita tuliskan. Pada saat fx kita bagikan dengan x kurang 1, sisanya itu adalah berapa? Sisanya adalah 1. Lalu pada saat fx kita bagikan dengan x tambah 2, sisanya itu adalah 4. Nah, dari pernyataan pertama, kita ketahui bahwa untuk teorema sisa, S itu kan sama dengan F dari pembuat 0 pembaginya. Di mana pembuat 0-nya adalah X kurang 1 sama dengan 0. Maka X itu sama dengan 1. Maka S itu kan sama dengan F1. Di mana S itu adalah 1 ya. Maka F1 itu sama dengan 1. Lalu dari pernyataan kedua, pembuat 0 untuk pembaginya adalah x tambah 2 sama dengan 0. Maka x itu sama dengan negatif 2. Maka sisanya, yaitu 4, itu kan sama dengan f dari negatif 2. Nah, maka mari kita masukkan fx dengan 1 dan negatif 2. Ya, pada saat x sama dengan 1, maka f1 itu akan sama dengan A 1 pangkat 3 dikurangkan dengan 7 dikalikan 1 ditambahkan dengan B. Nah, di mana 1 pangkat 3 itu adalah 1, maka ini akan menjadi A dikurangkan dengan 7 ditambahkan dengan B, di mana F1 itu adalah 1. Lalu pada saat X sama dengan negatif 2, maka F dari negatif 2, mari kita substitusikan semua nilai X dengan negatif 2. Maka inilah A dikalikan dengan negatif 2 pangkat 3 dikurangkan dengan 7 dikalikan dengan negatif 2 ditambahkan dengan B. Di mana itu akan menjadi sama dengan F negatif 2 itu adalah 4. Lalu A dikalikan dengan negatif 2 pangkat 3 itu adalah negatif 8A. Lalu negatif 7 dikalikan dengan negatif 2 adalah positif 14 ditambahkan dengan B. Nah, maka mari kita tulis kembali persamaan tersebut, ya, persamaan pertama dengan persamaan kedua. Mari kita eliminasi B. Maka ini adalah 1 ditambahkan dengan, bukannya, 1 sama dengan A dikurangkan dengan 7 ditambahkan dengan B. Ini adalah persamaan 1. Persamaan kedua itulah 4 itu sama dengan negatif 8A ditambahkan dengan 14 ditambahkan dengan B. Maka mari kita eliminasi B dengan operasi aljabar pengurangan. Ya, 1 dikurangkan 4 adalah negatif 3. A dikurangkan dengan negatif 8A itu adalah 9A. Lalu negatif 7 dikurangkan dengan 14 itulah negatif 21. Di mana B dikurangkan B adalah 0. Maka 9A itu sama dengan 21 ditambahkan 21 dikurangkan dengan 3 yaitu 18. Maka A itu kan sama dengan berapa? A itu kan sama dengan 2 ya, yaitu 18 dibagikan dengan 9 yaitu A sama dengan 2. Nah, setelah kita temukan A, maka kita telah dapat temukan B. Di mana mari kita gunakan persamaan pertama. Nah, maka 1 itu kan sama dengan 2 dikurangkan 7 ditambahkan dengan B. Maka B itu kan sama dengan 2 dikurangkan 7 adalah negatif 5. Maka B itu sama dengan 6. Nah, maka kita telah temukan nilai A dengan nilai B. Di mana nilai A itu adalah 2. Lalu nilai B itu adalah 6. Maka Fx itu kan sama dengan 2A pangkat 3 dikurangkan dengan 7X ditambahkan dengan 6. Ya.
Nah, mari kita kerjakan soal nomor 2. Ya, mari kita kerjakan soal nomor 2. Nah, di mana terdapat suku banyak fx. Saya rekomendasi kalian untuk mengerjakannya dahulu ya. Nah, mari kita kerjakan suku fx, suku banyak fx. Jika kita bagikan dengan x kurang 3, akan menghasilkan sisa pembagian itu adalah 5. Lalu jika fx kita bagikan dengan x tambah 1, sisa pembagiannya itu adalah 1. Lalu jika dibagikan dengan x tambah 2, maka sisa pembagiannya itu adalah 0. Ya, sisanya adalah 0. Lalu sekarang kita perlu tentukan sisa pembagian dari fx, di mana fx dibagi dengan x kurang 3, x tambah 1, x tambah 2. Ya, jadi kita perlu mencari sisa dari fx jika dibagikan dengan x kurang 3 dikalikan dengan x tambah 1 dikalikan dengan x tambah 2. Nah, mari kita ke pernyataan pertama. Jika fx dibagikan dengan x kurang 3, maka s itu sama dengan 5. Maka dari teorema sisa, kita dapat menuliskan bahwa f dari pembuat 0 untuk pembaginya, yaitu x kurang 3 sama dengan 0, maka x itu sama dengan 3. Di mana pembuat 0-nya adalah 3, itu kan sama dengan sisanya, yaitu 5. Dari yang kedua ini, f dari pembuat 0-nya adalah negatif 1, itu kan sama dengan 1. Lalu dari yang ketiga, f dari pembuat 0 pembaginya, yaitu x sama dengan negatif 2, itu kan sama dengan 0. Nah, kita telah ketahui f3 itu adalah 5, f negatif 1 adalah 1, f negatif 2 adalah 0. Lalu di sini, x kurang 3 ditambahkan dengan x tambah dikalikan dengan x tambah 1 dikalikan dengan x tambah 2. Ini merupakan suku banyak berderajat 3. Ya, jika suatu suku banyak dibagikan dengan suku banyak berderajat 3, maka sisanya akan memiliki derajat paling tinggi adalah berderajat 2 ya. Maka mari kita kalikan atau mari kita tuliskan sisanya itu adalah P dikalikan dengan X pangkat 2. Karena jika suatu polinomial kita bagikan dengan suku banyak berderajat 3, maka sisanya paling tinggi derajatnya adalah derajat 2. Maka kita tuliskan P kali X pangkat 2 ditambahkan dengan Q kali X ditambahkan dengan R. Nah, maka mari kita cari P, Q dengan R. Di mana kita ketahui informasi F3 itu adalah 5, F negatif 1 adalah 1, F negatif 2 adalah 0. Nah, maka mari kita tuliskan. Pada saat pembuat 0-nya, kita ketahui bahwa pembuat 0 dari pembaginya itu adalah ketiga nilainya, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 2. Ini adalah pembuat 0 dari pembagi fx dengan ini ya, dari pembaginya, yaitu x sama dengan 3, x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif 2. Maka f dari pembuat 0-nya yaitu 3 itu kan sama dengan, mari kita substitusikan x dengan 3, maka ini akan menjadi 3 pangkat 2 adalah 9 x p ya, 9p ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan Q ditambahkan dengan R, di mana F3 itu adalah 5. Maka kita bisa tuliskan 5 itu kan sama dengan 9P ditambahkan dengan 3Q ditambahkan dengan R. Lalu dari pembuat 0 kedua, yaitu F dari negatif 1 itu kan sama dengan negatif 1. Mari kita substitusikan X dengan negatif 1. Maka ini adalah P ditambahkan dengan negatif 1 kali Q adalah negatif Q. P dikurangkan dengan Q ditambahkan dengan R. Di mana F negatif 1 itu adalah 1. Maka ini adalah 1 sama dengan P dikurangkan dengan Q ditambahkan dengan R. Lalu dari pembuat 0 untuk pembaginya yang ketiga, itu adalah F negatif 2. Itu kan sama dengan, mari kita substitusikan F negatif 2. Di mana itu adalah
4P dikurangkan dengan 2Q ditambahkan dengan R, di mana F negatif 2 itu adalah 0. Maka 0 itu sama dengan 4P dikurangkan dengan 2Q ditambahkan dengan R. Nah, maka kita telah memiliki ketiga persamaan berikut. Ya, ketiga persamaan berikut. Nah, maka untuk mencari sisanya kita perlu mencari nilai P, Q dengan R. Maka mari kita gunakan metode substitusi dan eliminasi. Mari kita eliminasi variabel R dahulu dari persamaan pertama dengan persamaan kedua. Maka ini adalah 5 sama dengan 9P ditambahkan dengan 3Q ditambahkan dengan R. Lalu persamaan kedua itu adalah 1 sama dengan P dikurangkan dengan Q ditambahkan dengan R. Mari kita eliminasi R dengan pengurangan, ya, dengan operasi aljabar pengurangan. Maka 5 dikurangkan dengan 1 adalah 4, 9 dikurangkan dengan 1 adalah 8P, lalu 3 dikurangkan dengan negatif Q adalah positif 4Q, R dikurangkan dengan R adalah 0. Lalu mari kita gunakan persamaan pertama dan persamaan ketiga. Ya, persamaan pertama dan persamaan ketiga, yaitu 5 sama dengan 9P tambah 3Q tambah R. Lalu persamaan ketiga adalah 0 sama dengan 4P dikurangkan dengan 2Q ditambahkan dengan R. Mari kita eliminasi R. Maka 5 dikurangkan 0 adalah 5. Itu sama dengan 9 dikurangkan 4 adalah 5P. 3Q dikurangkan dengan 2Q itu adalah 5Q. Dikurangkan dengan negatif 2Q itu akan menjadi positif, ya. Lalu R dikurangkan dengan R adalah 0. Nah, maka dari dua persamaan ini kita telah dapat menemukan nilai P ataupun nilai Q. Mari kita sederhanakan dahulu persamaan baru ini. Mari kita bagikan kedua ruas dengan 5. Maka ini akan menjadi 1 sama dengan P tambah Q. Mari di sini kita juga bagikan dengan 2 atau bagikan dengan 4. Maka 4 dibagi dengan 4 adalah 1 sama dengan, ini akan menjadi 2P tambah Q. Nah, sekarang mari kita eliminasi Q. Maka 1 sama dengan 2P tambah Q. Lalu untuk persamaan ini adalah 1 sama dengan P tambah Q. Nah, mari kita eliminasi Q dengan pengurangan. Maka ini akan menjadi 0 sama dengan 2 dikurangkan P adalah P. Q dikurangkan Q adalah 0. Maka P itu sama dengan 0. Nah, maka kita telah temukan nilai P. Dengan demikian, kita dapat menemukan nilai Q. Kita substitusikan nilai P dengan 0. Maka 1 sama dengan 0 ditambahkan dengan Q. Maka Q itu sama dengan 1. Nah, setelah mendapatkan nilai Q dengan nilai P, maka kita telah dapat mencari nilai R. Mari kita gunakan persamaan kedua, yaitu 1 sama dengan 0 dikurangkan dengan Q, yaitu 1 ditambahkan dengan R. Maka R itu sama dengan 2, ya. Dengan demikian, kita telah temukan nilai P, Q dengan R, yaitu 0, 1, dan 2. Maka sisa pembagian Fx terhadap X kurang 3 dikalikan dengan X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 2 itu adalah P, di mana P adalah 0, maka 0 dikalikan X pangkat 2 itu adalah 0. Lalu Q itu adalah 1, maka itu adalah 1 dikalikan X adalah X. Lalu R itu adalah 2. Maka sisanya itu adalah X ditambahkan dengan 2. Ini adalah sisa pembagian Fx terhadap suku banyak berderajat 3 ini. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.